jatuh pingsan dan dinyatakan stroke paru. Itu benar saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Heruhabsari. Saya sebagai pemilik dari CV Bitin Interior yang berketempatan di Legend RT 3 RW 10 Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya sendiri sebenarnya dulu itu iseng ya Mas. Kalau saya itu iseng karena kita mulai membuka usaha Abid Interior itu jadi awal mulai COVID-19 waktu itu. Jadi COVID-19 kebetulan untuk suami itu kan memang dia sudah bekerja dulu dan bekerja dengan bidang yang sama seperti yang saya sekarang ini. Terus kalau untuk saya sendiri dulu saya kerja di rumah sakit PT cleaning service dulu sebenarnya, jadi cleaning service. Di awalnya itu karena COVID-19 itu selalu diliburkan panjang, jadi nggak ada pekerjaan lah, ini ada pekerjaan gitu ya, libur panjang di rumah karena terlalu lamanya di rumah atau akhirnya saya bingung dalam artian ketika dalam kondisi COVID terus banyak yang tidak ngasih pekerjaan ke suami dan hanya meninggalkan saya sebagai seorang cleaning service untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin kita akan akhirnya muncul ide saya waktu itu saya mencoba menanyakan ke suami apa sih sebenarnya yang dia kerjakan gitu, karena kan kalau suami dulu sering keluar kota, jadi saya kurang tahu lah apa yang dibikin pemantauannya bikin interior gitu. Terus setelah saya tanyakan ke suami saya bilang itu bikinnya pakai gini muncul niatan saya gitu untuk nyoba posting pekerjaan dari suami. Saya posting. Nah, ternyata dari saya posting iseng itu banyak peminat gitu, banyak yang minat dengan dengan produk yang dibikin suami saya. Dulu saya ingat sekali waktu pertama itu produk yang dibikin itu bikin meja gitu, kayak meja akuarium, karena kan waktu selama COVID-19 itu kan banyak dari karyawan atau perusahaan-perusahaan yang mereka kan lockdown ya, nggak kerja lah ibaratnya, akhirnya kan larinya ke hobi di ikan arwana itu. Jadi saya posting meja kabinet akuarium, ternyata dari situ pesanannya itu di luar ekspektasi saya pikir itu hanya cuma iseng, ternyata banyak peminatnya gitu loh. Sampai satu hari awal dulu itu bisa nyampe 3 pesanan dalam sehari itu berjalan, dan dulu pun kita belum punya workshop sendiri, jadi kita masih pakai dapur dulu. Jadi dapur itu masih kita pakai buat tempat produksi dan alatnya pun kita masih seadanya. Semenjak itu saya mulai lebih tertarik di kerjaan bidangnya suami saya daripada di PT saya sendiri. Setelah itu saya mulai mengembangkan kembali dengan bikin kartu nama sih sebenarnya. Jadi tiap kita ngirim meja akuarium kita tinggalin kartu nama. Ternyata dari situ pesanan itu semakin membludak. Jadi gedok tular lah kalau gedok tular. Akhirnya kita kewalahan dan ya akhirnya bisa sampai seperti ini. Dalam artian sebenarnya Abid Interior itu dulu hanya kita untuk sampingan lah, kita untuk sampingan pekerjaan gitu, tapi ternyata malah jadi pekerjaan yang alhamdulillah menghasilkan sampai dengan saat ini. Untuk nama Abid Interior itu kita ambil dari nama anak saya yang pertama sih Mas. Jadi anak saya yang pertama namanya kan Abid Sakti Anafi. Jadi kita dulu kadang kan kalau kita bikin usaha tanpa ada nama kan susah ya, orang itu mau ngiling-ngiling itu kan kerepotan. Tapi kalau kita udah punya nama, kita pesan di tempat itu. Kita sempat mikir apa ya Bu namanya, dikasih nama saya terlalu panjang, dikasih namanya bapaknya kok mana gitu. Terus akhirnya muncul idenya bapak untuk ambil nama anak saya yang pertama, karena anak saya yang pertama kan dari kita ibaratnya susah gitu Mas, dari kita susah, bapak masih ikut kerja di luar dan saya pun masih ikut di cleaning service gitu. Saya kan saya bawa kemana-mana gitu. Akhirnya yang jadi ide untuk nama dari usaha kami itu yaitu nama anak saya yang pertama, Abid Interior. Kalau untuk produknya sih banyak sih Mas. Produknya kalau kita kan lebih ke interior spesialis HPL. Jadi lebih ke spesialis HPL itu jadi kayak pembikinan kitchen set kayak gitu. Terus almari, depan, habis itu kayak meja resepsionis, backdrop TV, partisi. Jadi hampir keseluruhan dengan bahan HPL itu. Kalau dulu mungkin kan kayu ya, mebel kayu gitu. Tapi kalau sekarang lebih merambah ke interior HPL gitu. Kayak bikin set toko, habis itu set kamar,
restoran-restoran seperti itu. Kalau untuk ini sih bukan cuma kita ambil di rumah saja sih Mas, jadi kayak di toko-toko, rumah sakit dulu juga kita pernah rekanan dengan rumah sakit Brayat Minulyo. Kalau untuk di kantor itu kita di kantor Kejaksaan Karanganyar gitu, terus di restoran-restoran, terus di rumah makan Surya Minang di daerah Banyuanyar yang depannya Pulau itu juga hampir interior seluruh seluruh restorannya itu ya ganti. Untuk produk yang paling banyak diminati itu kitchen set sih Mas. Untuk dari segi pelayanan, kita itu ada pelayanan plus ya Mas. Jadi pelayanan plus itu kayak setiap pemasangan unit itu kan mungkin saya nggak tahu sih di tempat lain, tapi kalau di tempat kita itu dari sebelum pemasangan unit itu kita ada yang namanya treatment sih Mas. Jadi treatment ruangan biar ruangannya itu nggak lembab, jadi untuk unit yang kita pasang pun bisa kita pastikan ketahanannya itu lebih awet. Kemudian kita sterilkan dulu gitu loh Mas. Kita sterilkan dulu baru nanti unitnya bisa terpasang di situ. Untuk hari dan jam bukanya kita untuk hari kerja normal hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jam bukanya itu jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Tapi kalau untuk mau ke workshop itu bisa kontak-kontak dulu sih Mas, karena kadang kan kita nggak standby terus di workshop. Jadi kalau kebetulan dengan jam pasang kemana gitu kan kita kadang satu tim harus ke sana semua gitu. Jadi di workshop kita harus calling dulu, biasanya seperti itu sih. Untuk omset rata-rata per bulan bisa sampai sekitar 25 juta. Alhamdulillah untuk total jumlah karyawan kita ada 8. Jadi yang di workshop itu 4 dan yang 4-nya lagi biasanya kita bawa ke proyek luar. Jadi kan untuk pengerjaan itu tidak full di workshop sih Mas. Ada kan proyek yang dia minta dikerjakan di lokasi. Jadi seperti kayak proyek-proyek restoran baru atau mungkin kantor-kantor baru itu kan kita pengerjaan di lokasi. Jadi ada tim sendiri yang untuk mengerjakan di workshop dan ada tim sendiri yang mengerjakan di area. Kalau untuk kesulitan ada sih Mas. Jadi kan untuk yang mengelola aktif interior ini kan pokoknya di saya. Jadi pokoknya di saya dan kebetulan saya kan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang masih kecil-kecil gitu. Jadi saya kadang kerepotan di kayak pemasaran gitu. Tapi terus muncul ide saya ketika itu dulu sih. Tapi alhamdulillah sekarang ketika dulu saya nggak bisa handle semua. Kerepotan harus ini akhirnya saya gandeng beberapa rekan saya yang mereka mau saya ajak, mau nggak jadi marketing saya gitu. Jadi ada marketing sendiri, jadi saya dan teman-teman itu punya marketing sendiri gitu. Saya dibantu untuk promosiin itu dan alhamdulillah ini sudah berjalan mau 1 tahun ini sudah berjalan, mulai saya nggak kerepotan harus handle semuanya sendiri gitu. Jadi nggak lama, jadi sebelum lebaran itu puasa tahun ini itu bener kalau dibilang ya ujian yang saya ambil hikmah yang luar biasa. Jadi belum lebaran, jadi puasa pertama itu saya jatuh sakit dan anak-anak pun juga ikutan sakit. Jadi kita satu keluarga itu yang nggak sakit cuma bapak, yang nggak sakit itu cuma suami. Jadi saya sakit, anak saya juga sakit dan sakit saya nggak langsung dalam artian itu bisa besok pulang dari rumah sakit bisa sakit. Jadi saya mungkin karena gini ya Mas, karena selama tahun-tahun kemarin kan saya sering begadang tidur sampai jam 1 jam 2 subuh gitu saya bangun. Mungkin dari pola tidurnya kurang, pola makannya juga tidak bisa dijaga dengan baik. Akhirnya saya
jatuh pingsan dan dinyatakan stroke paru. Itu benar saya alami. Jadi nggak tahu kan mas, jadi stroke bagian kanan gitu. Saya nggak bisa gerak, tangan tuh nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak. Padahal kalau dibilang kan yang saya sampaikan tadi bahwa pinter itu kan kalau secara dalam situasinya bisa yang sakit, dan saya sakit nggak bisa gerak separuh sampai sana pakai kursi roda akhirnya usaha mulai goyang lebaran, benar-benar goyang. Dan waktu itu konsumen minta itu sebelum lebaran itu kan udah harus jadi semua kan, kayak pesanan-pesanan di Blok TV, partisi, kursi, lain kan harus mau nggak mau harus selesai. Akhirnya ya itu yang bikin apa ya, ujian yang sebenarnya sih kalau saya balik lagi ke diri saya sendiri, ya mungkin itu satu teguran buat saya dalam artian selama flashback di tahun-tahun kemarin saya kurang memperhatikan dari masalah kesehatan. Ibarat kata kalau wong Jawa itu konleren gitu loh, konleren gitu loh. Dan saya banyak disupport dari keluarga saya sendiri, keluarga suami, dan support terpenting dari suami dan anak-anak saya. Ayo Bu, kamu bisa cuman sebelah kanan Bu, percaya bisa gitu. Saya rutin terus sampai ke rumah sakit Hermina, jadi kontrol seminggu sekali gitu. Saya terapi kemana-mana mas, sampai terapi Turnawi, terapi Pacitan, terapi Komodiri semua, Magetan gitu. Nah, alhamdulillah ternyata ya itu benar-benar sayang dalam artian ketika hambanya itu dia benar-benar ibaratnya semeleh ikhlas terus saya ikhlas apapun yang terjadi dengan saya ikhlas, saya menerima lah, berarti mau Allah kasih seperti apa pun saya terima. Dan ternyata mujizat juga di diri saya dan keluarga saya. Dari kalau saya nggak bisa jalan pakai kursi roda, waktu itu pakai krep itu yang itu tangan satu itu akhirnya saya bisa kembali normal seperti awal. Padahal hasil dari CT scan sendiri itu ada penyumbatan pembuluh darah di otak kecil itu ada penyumbatan, jadi nggak bisa lancar gitu lah ibaratnya gitu, karena kolesterol tinggi, terus hipertensi, sama kemarin itu gula. Tapi setelah itu saya lanjut lagi, saya harus bisa gitu loh, karena eman dalam artian saya memperjuangkan usaha Abdi Interior ini nggak dari campur tangan orang tua, karena orang tua sudah meninggal, jadi orang tua sudah meninggal. Jadi usaha Abdi Interior ini benar-benar dari jerih payah suami dan saya, dari nol lah ibaratnya gitu. Mau menyerah begitu saja itu jangan sampai. Sendiri mas, karena saya dan suami itu dari latar belakang kita sama-sama anak orang yang nggak punya, ibaratnya kalau kita nggak berusaha kita nggak bisa lah ibaratnya gitu. Alhamdulillah yang bisa kita capai, kita udah bisa workshop sendiri. Pertama saya sampaikan itu workshop sendiri gitu. Karena mau kita punya rumah, punya tanah, kalau workshopnya masih sewa, masih sewa itu kan tetap lebih ada satu rasa kepuasan kalau kita bisa buka workshop sendiri. Alhamdulillah udah bisa bangun rumah sendiri, sudah bisa beli kendaraan, beli fasilitas mobil yang dulu pertamanya kita kalau mau ngirim barang itu kita pakai jasa angkut gitu kan. Kalau jasa angkut kan kita mikir ya mas, setiap jalan itu berapa gitu. Akhirnya alhamdulillah kita nabung, uangnya udah cukup, kita bisa beli sendiri. Untuk target dari Interior sendiri untuk kedepannya itu yang pasti kita pengen punya cabang di sini, pengen punya cabang lagi. Jadi dengan siapa tahu dengan kita buka cabang itu kan lebih bisa menumbuhkan peminat baru, konsumen baru, yang kadang kan kalau konsumen itu kan pasti yang dicarikan lokasinya dulu. Kalau lokasinya cuma satu tempat gitu, boleh di Karanganyar, siapa tahu kita masih bisa buka di daerah Klaten, karena kan kalau bapak kan asli orang Klaten, tahu kita bisa buka di tempat tanah kelahirannya bapak nih. Kalau dari Klaten kan mungkin di Jogja kan lebih dekat kayak gitu. Untuk sukses dari Abdi Interior sih simple mas sebenarnya. Intinya berpikir positif, gitu aja sih. Berpikir positif, apapun yang kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah nanti akan kembali dengan hasil yang tidak disangka-sangka. Tidak ada
kunci sukses ini seperti ini, cuman kuncinya berpikir positif gitu aja. Prinsip pegangan hidup saya berusaha untuk tidak merepotkan. Pesan saya untuk para UMKM, jadi jangan pernah takut untuk melangkah, karena kadang kendala pasti pertama kali adalah modal, tapi insya Allah ketika kita ada niatan, karena kita niatkan diri kita, bismillah kita mau buka usaha, entah seperti apapun caranya, kalau kita ada niatan terlebih dahulu bisa lah, seperti itu. Jadi pesan saya jangan takut untuk memulai sebuah usaha. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan untuk pemesanan interior apabila Bapak Ibu semua berminat, silahkan bisa buka di link Instagram saya Update Interior, atau di Facebook saya Kristi Hapsari, atau juga di Facebook Sugeng Riyadi, atau mungkin di nomor 085 74 273 6989.